Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali ke podcast atau bincang santai KPPN Raha yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait penyaluran dana desa tahun 2023, di mana di sini kami telah menghadirkan narasumber yang cukup kompeten. Bukan cukup kompeten, memang kompeten di bidangnya. Pertama ada Pak Ade, Kabid Pemerintahan Desa dari DPMD Muna Barat, Pak Jasmanto, pendamping desa di Muna Barat, dan Bu Ibu Ona selaku operator Omsepan DPMD Muna Barat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita santai-santai aja Pak. Boleh diminum kopinya dulu. Ya, jadi desa memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dengan memanfaatkan potensi desa sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapatkan bantuan keuangan sebesar 10% dari APBN yang diimplementasikan melalui dana desa. Bantuan ini dinilai sangat tepat sebagai solusi bagi desa dalam mengatasi masalah pembangunan, tidak hanya pembangunan secara fisik tapi juga pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat desa. Nah, pada kali ini kita akan mengupas bagaimana penyaluran dana desa di desa-desa. Kalau peran KPPN di sini kan kita sebagai satker penyalur dana desa, kita memverifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan DPMD atau Pemda melalui aplikasi Omsepan. Kemudian kita buatkan SPP, SPM dan kita ajukan ke KPPN untuk disalurkan melalui rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Tapi yang lebih dekat dengan desa itu Pemda dan pendamping desa, pendamping desa ya. Makanya kami ingin mengulik informasi bagaimana penyaluran dana desa ini bisa berjalan lancar di Kabupaten Muna. Tadi kan sudah disampaikan peran dari KPPN ya. Kalau KPPN itu menerima dokumen syarat salur dari DPMD. Nah, untuk dijadikan SPP, DSPM. Sedangkan nanti ini kita mengulik juga DPMD ini selaku perwakilan Pemda yang memang peran penting dalam penyaluran dana desa. Mungkin bisa bisa digambarkan secara singkat atau jelas secara singkat peran DPMD dalam penyaluran dana desa. Mungkin dari Pak Ade dulu atau Bu Ona dulu, silakan. Bu Ona dulu, silakan Bu Ona. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak ya. Peran DPMD di sini dalam penyaluran dana desa itu mulai dari memverifikasi syarat salur, misalkan seperti RKPDes itu harus ada, kemudian APBDes itu harus sampai ke kami. Itu untuk syarat salur tahap pertama. Jadi kalau dokumennya sudah diverifikasi, itu mulai dari di Kabak Hukum, terus ada juga ini Perbub itu harus ada. Kemudian syarat salur yang lain itu terkait Perkades BLT. Nah, Perkades BLT itu juga harus ada sampai ke kami. Jadi di sini DPMD itu berperan dia menghimpun data-data dari desa ya? Menghimpun data dari desa. Kalau setelah rampung dan siap diajukan itu kami langsung ajukan ke KPPN. Ya, siap. Nah, mengenai ketentuan, kan biasanya setiap tahun itu ada terbit ketentuan tentang alokasi dana desanya itu terbaru. Kalau kayak itu kan jadi saya tambahkan silakan untuk alokasi dana desa. Jadi kami hanya membuatkan Perbuk untuk petunjuk teknis pembagiannya dana desanya seperti apa. Jadi pembuatan Perbuk, setelah pembuatan Perbuk kami berikan kepada desa, kami sosialisasikan ke desa. Setelah disosialisasikan ke desa, jadi desa itu menjadi acuan untuk penyusunan APBD-nya masing-masing desa. Jadi setelah biasanya kan di akhir tahun tuh Pak keluar peraturan tentang alokasi dana desanya itu ya. Nah itu sekalian disampaikan terkait ADD-nya juga nggak Pak itu? Iya sekalian dengan ADD-nya. Karena kan kebetulan juga
Bupati Muna Barat ini juga punya kebijakan tersendiri dari APBD. Satu lagi ya, ada Ya. bantuan Jadi khusus ada ya. bantuan khusus keuangan itu ya. Bantuan Itu khusus. kalau tidak salah 100 juta per desa. Ada yang Jadi- 100, ada bervariasi. Bervariasi tergantung desanya, penilaian desanya seperti apa. Oleh karenanya itu, jadi kalau kami dari Pemda setelah sekarang ini kami sementara menyusun untuk pembuatan peraturan bupati untuk dana desa tahun 2024, kemudian alokasi dana desanya termasuk dengan untuk BKK tahun depannya seperti itu. Jadi kalau untuk seperti akhir tahun ini, jadi ini untuk penyusunan APBD tahun depan. Jadi kami sebentar menginjau untuk biar penyelesaiannya lebih cepat. Baik, tentunya peran penting dari pendamping desa juga Pendamping sangat desa itu. berperan ya untuk misalnya kayak tadi saya sampaikan untuk penyusunan APBDes ya. Bagaimana peran dari pendamping desa untuk menyusun APBDes itu, memberikan apa saran-saran konsultasi apa ke aparat desa? Mulai dari RKPD kayaknya mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jasman. Terima kasih banyak. Secara umum memang disebut pendamping desa, tetapi pendamping desa itu ada jenjangnya juga. Kalau di kabupaten namanya tenaga ahli, tim tenaga ahli. Kalau di kecamatan namanya PD, pendamping desa. Sebelumnya ada PDP dan PDTI, pendamping teknik dan pemberdayaan. Satu pendamping desa itu berapa desa biasa megangnya? Rata-rata tiga. Satu kecamatan nggak itu? Begini Pak, jadi tadi saya teruskan dulu bahwa jenjangnya kalau di tingkat desa namanya PLD, pendamping lokal desa, PLD. Tapi secara umum disebut pendamping desa, dari desa sampai pusat, nasional. Secara umum disebut pendamping desa. Tentunya dana desa ini diturunkan bersama pendampingnya. Tugas pendamping adalah mendampingi desa, mempermudah dan bagaimana mendampingi desa, program dana desa itu bisa sesuai sasaran, sesuai potensi yang ada di desanya. Makanya di sini pendamping desa yang saya maksud tadi PLD, yang betul-betul di tingkat bawah itu pendamping lokal desa, itu ujung tombak bagaimana dia berkomunikasi dengan kepala desa dan masyarakat, melakukan rapat-rapat musyawarah untuk mengangkat potensi desa dan ada dana desa untuk digunakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak dari Dinas PMD tadi bahwa itu tahapan-tahapan perencanaan itu lebih dari 10. Jadi dimulai dari musyawarah, pembentukan tim penyusun, kemudian sampai pada RKPDes dan APBDes, melahirkan APBDes. Seperti itu. Jadi tugas pendamping desa adalah mendampingi desa mulai dari awal sampai lahirnya APBDes. Tidak cukup sampai lahirnya APBDes, tapi juga bagaimana pelaksanaan di lapangan. Mohon maaf dipotong dulu Pak Jasman. Ya. Nah, untuk penyusunan APBDes ini kira-kira berapa lama waktu penyusunannya itu? Begini, sesuai regulasi kalau bicara muara atau terakhirnya itu adalah APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kalau misalnya APBDes 2003 itu dibahas tahun sebelumnya. Kalau ini kan 2024 itu dalam regulasi pertengahan tahun berjalan sudah mulai dibahas tahapan untuk perencanaan 2024. Jadi saat ini di Muna Barat tentunya bersama komunikasi dan arahan dari Dinas PMD Kabupaten Muna Barat, kami sangat berterima kasih, koordinasinya bagus sekali. Jadi makanya tadi yang Bapak sampaikan termasuk cepat. Kalau tidak salah tercepat ketiga ya di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah ya, dari 15 kabupaten ya. Jadi seperti itu. Jadi dari pertengahan tahun berjalan untuk 2024 dimulai dari musdes, musyawarah desa. Yang difasilitasi pertama adalah dari BPD. Tapi angka-angkanya itu baru ketahuan ketika sudah ada alokasi itu Pak ya? Ketika sudah ada alokasi Alokasi dana desa dan perbub dana desa. Karena sementara kami itu menunggu juga masalah Permenkeu juga sebenarnya. Iya, Permenku biasanya akhir tahun.
Itu ketika muncul. Permenkeu itu sudah keluar, nah itu sudah bisa kita pembagiannya sudah jelas berapa masing-masing desa itu berapa. Siap, siap. Kami juga berdoa mudah-mudahan ya mudah-mudahan tidak ada penurunan. Tahun kemarin berapa? 63 miliar sekian. Sekarang naik 1 miliar, kurang lebih 1 miliar, sekarang 64 miliar kalau nggak salah. Baik, selanjutnya mungkin, nah kemarin kan di KPPN Raha membuat semacam inovasi Pak. Kita memberikan penghargaan kepada desa yang paling cepat. Oh iya, 3 desa. 3 desa yang paling cepat mengajukan dana desa. Kan kita berikan semacam penghargaan di depan bupati yang menyerahkan, dan itu mungkin ada ada kebanggaan tersendiri buat desa-desa. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira inovasi atau apa yang dilakukan KPPN ini bagaimana tanggapannya? Apa positif atau negatif? Kalau saya sih sebenarnya positif sebenarnya. Dengan seperti itu jadi desa juga akan lebih tergenjot untuk melakukan percepatan untuk dalam pelaksanaannya. Kemudian karena biasanya kalau di masalah yang dihadapi di desa itu menunggu terus. Jadi karena menunggu terus, kalau seandainya dibuat kebijakan seperti itu, jadi kan desa juga ada termotivasi untuk melakukan pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban itu makin cepat juga mereka laksanakan. Jadi mungkin ya setidaknya terlepas dari itu, setidaknya desa sudah akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat. Iya. Tapi setidaknya kalau hanya paling cepat juga ya tidak juga harus efektif juga. Iya. Kemudian pelaporannya juga harus sesuai kebutuhan. Tapi memang itu tadi terkait inovasi. Ada lagi inovasi satu lagi dari KPPN, yaitu ikan pedas. Mungkin Bu Ona sudah tahu ya. Ikan pedas itu informasi keuangan penyaluran dana desa. Itu bentuknya seperti informasi kalau misalnya yang sudah diajukan, dana desa yang sudah diajukan, kita terbitkan SP2D kan Pak. Nah itu langsung kita informasikan di ikan pedas itu. Bentuknya sih kayak seperti kayak Google Drive, tapi bisa kelihatan di situ. Mungkin kalau Bu Ona disampaikan ke desa-desa nggak kalau kira-kira informasi itu? Secara langsung saja saya sampaikan Pak. Oh desa ini misalkan saya sudah ajukan. Kalau sudah terbit SP2D saya langsung sampaikan desa ini sudah. Ya, maksudnya desa-desa nggak ngelihat sendiri ya? Belum pernah sih Pak. Belum pernah ngelihat sendiri. Insya Allah nanti saya sampaikan. Iya. Ya maksudnya kan memang kadang-kadang sebelum tahun-tahun yang lalu gitu kan ada beberapa desa gitu, sudah diajukan dana desanya tapi nggak tahu kapan SP2D-nya terbit. Dan dari teman-teman pendamping juga suka nanya-nanya itu udah terbit SP2D-nya atau belum gitu. Nah berangkat dari hal tersebut kita buat inovasi Pak, namanya ikan pedas itu, ikan informasi keuangan penyaluran dana desa, supaya setiap ada pengajuan dana desa dan sudah diterbitkan SP2D-nya kita informasikan kepada melalui web tersebut gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa diteruskan dan bisa disampaikan ke desa-desa supaya desa juga ya paling langsung ambil uangnya gitu kan. Pasti Pak, Ya. sesuatu yang baru tentu kita teruskan. Ini berkaitan juga dengan memotivasi atau meningkatkan produk unggulan desa. Ya. Setidaknya kalau dari saya sih ya ya seperti dengan adanya terinovasi seperti itu sebenarnya untuk jadi terobosan juga buat KPPN. Kemudian bisa juga menjadi efek positif bagi masyarakat desa. Dalam artian publikasinya sudah bisa kelihatan ya, oh ini dia. Berarti sudah cair, berarti kegiatan pelaksanaan di desa yang kegiatannya ada di desa itu sudah sampai sekian persen gitu. Ini ya untuk publikasi juga masyarakat juga untuk bisa nilai positifnya di masyarakat seperti itu. Tapi dari DPRD sendiri setiap ada itu Ibu bisa ngeliat di Omspan nggak Bu? Misalnya sudah terbit SP2D. Bisa ngeliat ya. Oh, berarti langsung diinformasikan ke desa-desa gitu ya. Ya. Nah kalau misalnya sudah kayak inilah sudah terbit SP2D-nya itu nggak ada kendala untuk pencairannya Bu di desa-desa. Kalau untuk Karena pencairan beberapa tahun yang lalu, mohon maaf, saya pernah dengar bukan di Muda Barat gitu ya.
Jadi sudah terbit SP2D dan desa sudah mendengar informasi dari pendamping desa sudah terbit SP2D-nya, namun mereka belum bisa mencairkan dana desanya. Apakah pernah ada tuh seperti hal itu di daerah Muna Barat? Kalau di Muna Barat sih belum sampai Tidak ada, saat ini tidak ada. belum ada Tidak ada ya? seperti itu. Tidak ada. Berarti lancar aja Pak. Malah Komunikasi, Pak. kalau dari kami itu kalau sudah cair cepat melakukan pembangunan, apalagi kalau masalah BLT harus secepat mungkin itu disalurkan. Ya, jadi kan memang kalau di KPPN sendiri itu kan ada namanya schedule payment Pak. Jadi nggak serta-merta dana diajukan kita langsung bayar di hari yang sama, kecuali untuk beberapa SPM tertentu termasuk dana desa. Kalau dana desa itu ketika diajukan SPM-nya dari misalnya dari DPMD mengajukan nih, kita proses, kalau diajukan pada pagi hari kita proses terbitnya jam 11 itu bisa pada hari yang sama tuh sudah terbit SP2D gitu. Tapi kalau misalnya Bu Ana ngajukannya sore berarti besoknya gitu. Nah itu kan kita untuk dana desa itu memang cuma 1 hari Pak schedule paymentnya itu. Tapi untuk misalnya kayak DAP fisik atau DAO atau dana di atas 5 miliar itu 5 hari kerja schedule paymentnya itu secara otomatis sistem. Tapi untuk dana desa sendiri karena memang diprioritaskan untuk pembangunan di desa itu secara sistem cuma 1 hari kerja aja. Jadi ketika misalnya Bu Ana pagi ini ajukan, kita proses sampai jam 11, atau saya jam 11. Kalau jam 11 sudah jadi SPM itu terbit SP2D. Tapi misalnya Bu Ana di atas jam 2 itu kita ajukan, berarti SP2D-nya terbitnya di besoknya gitu. Jadi nggak ditahan-tahan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu uang yang dimasuk ke rekening kas desa bisa segera digunakan buat pembangunan desa. Nah, tadi bicara masalah KPF atau BLT ya. Tahun ini kan agak dikurangin, kalau tahun lalu kan 40% Pak. Minimalnya 40% itu kan jadi keberatan di desa-desa katanya karena jadi kalau di space ini ruang anggarannya itu jadi kecil karena dipakai buat BLT. Dan sekarang kan sudah enak tuh ya 10% sampai 25% aja maksimal. Nah, tapi untuk penentuan KPM kan tadinya dari 40% Pak, kemudian jadi 10% atau 20%. Apakah ada kendala di situ Pak? Ada mungkin protes, kok saya tahun kemarin dapat sekarang nggak dapat, itu apa di desa-desa ada nggak isu seperti itu? Kalau kendala yang berarti tidak juga. Ini kan jelas syaratnya bahwa miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim. Jadi tergantung penjelasan juga di desa. Jadi kalau penjelasannya maksimal bagus, tidak ada masalah Pak. Karena ini kan tidak ada. Ya, artinya kendala berarti kendala yang ringan-ringan ya, namanya juga beda pendapat di desa kan pasti ada Pak. Tapi kendala berarti saya kira tidak ada Pak. Yang selama ini kita lakukan pendampingan di lapangan dari persen yang 40 tadi mengerucut ke bawah atau di press sesuai aturan yang ada, kan jelas aturannya miskin ekstrim. Jadi sasarannya jelas dan saya kira masyarakat selama ini menerima. Berarti nggak ada kendala Pak, nggak ada, maksudnya nggak ada isu yang protes masyarakat yang protes desa ya. Alhamdulillah. tidak. Karena itu kan sebenarnya ya paling penekanannya pada saat penjelasannya ke penekanan kami, misalnya gini, kalau kami penyampaian regulasinya jelas, regulasinya kita sudah sampaikan batasannya seperti ini, maka sekarang tinggal penyampaiannya di desa seperti apa. Karena itu kan kalau penyampaian, alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada komplain seperti itu, berarti penyampaian di desa itu bagus mengenai terhadap regulasi yang ada. Nah, maksud saya untuk sosialisasi ketentuan-ketentuan seperti ini, apakah DPMD langsung turun ke masyarakat atau cukup di pendamping desa aja? Yes. Kalau ketentuan-ketentuan seperti ini, biasanya kami turun langsung, biasanya sama-sama. Ya, sama-sama pendamping. Kadang bersamaan dan juga kan tugas pendamping di desa terus untuk hal-hal yang sangat lebih spesifik. Ya, lebih spesifik bersama-sama dengan dinas PMD. Selama ini bagus komunikasinya dinas PMD dengan kami, koordinasi sangat dengan bagus. Pendamping desa ya Pak. Bagus Pak. Ya, koordinasi. Jadi selama ini
nggak ada kendala yang berarti terkait apa namanya, yang pertama tadi BLT penyalurannya juga itu kan per Alhamdulillah. 3 bulan sekali Pak ya. Iya. Itu biasa dilakukan di apa namanya di gedung pertemuan biasanya ya. Di desa. Iya. Itu nggak ada yang protes saya nggak dapat atau gimana, nggak ada. Nggak ada. Karena sudah ada nama-namanya. Sudah ada namanya sesuai. Ya kadang-kadang kan kalau tahun lalu 40% itu Pak, terus jadi mengerucut jadi 10%, misalnya berarti ada yang nggak dapat kan itu Pak. Nah itu nggak, mereka yang nggak dapat nggak protes berarti. Alhamdulillah. Iya. Nggak ada sih yang protes. Sampai dengan hari ini belum pernah kami mendengar atau Iya. keluhan dari masyarakat. Biasanya kan ada pasti entah mungkin dari camat Iya. atau camat yang masyarakat mengeluh ke camat menyampaikan ke kami. Tapi dengan alhamdulillah sampai dengan detik ini kami di PMD belum pernah mendengar keluhan seperti itu. Berarti ini semuanya BLT lancar Putra. Yang agak lambat kemarin BLT triwulan 4 aja ya. Iya. Harusnya kan di September, Oktober udah bisa itu. Kemarin agak terlambat aja. Itu kenapa itu Bu? Oh, kemarin itu Nunggu ini tambahan dana desa enggak? Kelengkapan data. iya, sebenarnya kemarin itu kan sebenarnya sudah salur triwulan 3-nya. Cuman teman-teman operator itu belum menginput di aplikasi Siskeudes-nya. Nah, saya kan integrasi langsung. Saya ndak input manual lagi. Jadi sampai di bulan berapa itu langsung saya tekankan teman-teman operator yang untuk penyaluran BLT, realisasi BLT di Siskeudes itu diinput seperti itu. Nah, jadi dari Siskeudes saya langsung upload ke Omspan. Kendalanya cuma di situ sih. Masalahnya apa namanya belum diinput aja. Iya, belum diinput saja. Sebetulnya pembagiannya nggak ada masalah kan, Kalau ketika salur pembagiannya langsung dibagi ya. per 3 bulan itu kan. Baik. Tidak ada masalah. Jasa itu kan Iya. penyaluran selalu di balai pertemuan atau di desa dan selalu dihadiri oleh apa itu tentara yang Iya, juga di Babinsa. desa, Babinsa, ya, Babinsa dengan Babin Kamtibmas. apa polisi yang juga di desa. Babin Kalau setiap Kamtibmas. pembagian BLT ada yang Iya. ini Ada dan bisa- mereka. Siap. Nah, mereka juga kan butuh buat laporan. Iya, betul, betul, betul. Baik, nah ini yang agak seru lagi tambahan dana desa ya. Dari 81 desa kan yang dapat 18 desa. Iya, 18. Nah, ini saya pengen tahu nih, apakah ada desa yang protes, yang misalnya ada yang nggak dapat protes gitu Bu? Banyak sih. Nah, banyak. bagaimana apa namanya memberikan apa namanya semacam penjelasan kepada mereka supaya mereka nggak protes? Mungkin dari Pak Ade dulu Pak, gimana? Kalau dibilang protes, pasti semua protes. Protes. Masalahnya Semua protes malah. Ada semuanya nggak dapat Sempat semua. ada isu, oh, ini karena dekat dengan ini, Iya. seperti itu. banyak lah sembarang mulai dikata protes itu segala macam kami dapatnya. Karena kan kami juga tidak bisa menentukan 18 harus, kalau boleh dikata ya kalau bisa 81 bisa dapat semua. Iya, iya. Mungkin dari pendamping desa bagian menjelaskan. Iya, jadi saya tidak punya protes tapi mempertanyakan. Bertanyakan. Mereka bertanya. Iya, iya, iya. Kenapa mereka dapat, kita tidak. Tentu penjelasannya bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang sampai 18 desa itu dapat. Jadi itu yang disampaikan. Jadi bukan pilih kasih, Yeah. tapi ada dasar, ada kriteria. Hanya mereka kadangkala ya itu tadi Manusia. maunya dapat juga, Iya, betul. tapi kan ada kriteria yang harus memenuhi sehingga mereka yang 18 dapat. Ya. Memang dalam beberapa kesempatan kan saya juga pernah diundang DPMD Muna untuk menjelaskan tentang tambahan dana desa sebelum ditetapkan Pak ya. Sebelum ditetapkan apa kriteria desa yang mendapatkan dana desa. Kalau di ketentuannya itu kan ada memang. Nah, itu Iya, sudah saya sampaikan kepada alokasi mereka. BLT termasuk juga Iya. itu. Tapi kan apa namanya yang menilai ini kan bukan kita yang di sini Iya. gitu. Jadi mungkin ini perlu disampaikan kepada mereka bahwa kalau saya tanya Bu Ona malahan yang diambil tuh database Siskeudes Iya, itu ya. benar Pak. Itu diolah di database di Ah. Siskeudes diolah di DJPK dan buat penilaian itu. Jadi memang murni by system yang nilai bukannya orang gitu. Jadi mungkin itu bisa disampaikan juga kepada mereka ya bahwa keputusan untuk apa yang menerima tambahan dana desa ini ya bukan kita yang ada di sini gitu, tapi
di kantor pusat Kementerian Keuangan atau dalam hal di DJPK. Dan memang kan mereka nggak subjektif, berarti kan nanti penilaiannya objektif berdasarkan database itu. Kalau saya menjelaskannya seperti itu kemarin. Oh iya. Jadi saya sampaikan di grup itu karena sudah banyak ini setelah keluar PMK yang tambahan itu sudah banyak ini seliweran. Kenapa ini dapat, kenapa ini tidak dapat? Nah, di grup ramai tadi. Rame sekali. Nah, terus saya sampaikan, termasuk Pak Jaitul juga itu hari sampaikan. Memang sih basisnya itu database. Saya sampaikan ada aplikasi yang harus diisi oleh PMD dan itu bukan karang-karang database dari desa langsung masuk ke kita olah, kirim ke mereka. Basisnya seperti itu saja, jadi murni mereka yang nilai, bukan dari kita. Tapi mereka menerima gitu. Terima. Jadi sekarang setelah ada info seperti itu, kan biasanya desa kalau misalkan menarik uang itu, kan saya sampaikan juga, ini penilaiannya juga salah satunya itu termasuk pelaporan keuangan secara real time. Real time itu maksudnya tepat waktu. Sekarang kan harusnya input SPP dulu di Siskeodes, terus tarik uang, terus realisasi seperti itu pencarian SPP. Jadi saya sampaikan, jadi kalau bisa pelaporan itu harus real time, karena kebanyakan desa sekarang nunda pelaporannya. Misalkan tarik uangnya sekarang, nanti besok atau lusa baru diinput di Siskeodesnya. Nah, jadi dengan adanya penjelasan seperti itu, jadi para kepala desa juga itu mereka kayak digenjot operatornya, cepat-cepat ya inputnya supaya menyadari. Iya, betul. Supaya ini ya paling nggak dengan mereka menginput data di Siskeodes itu kan ya secara otomatis di sistem kelihatan. Iya, kelihatan. Apalagi sekarang kan sudah online. Iya. Baik. Nah, itu mungkin nanti untuk barangkali nanti tahun depan ada tambahan dana desa lagi, Pak Jasma itu bisa menyampaikan ke desa-desa. Salam Pak, terima kasih. Ya. Tadi Kendala-kendala dulu ya Pak ya. Selama tahun 2023 ini kan setiap penyaluran desa kan bertahap Pak, 40%, 20%. Kalau untuk BLT mungkin kan nggak terlalu banyak syarat dokumennya Bu ya. Nah, untuk yang pertama biasanya kan masalahnya itu karena APBD lambat ditetapkan gitu ya. Nah, untuk kendala-kendala yang lain ada nggak di desa-desa tuh? Untuk untuk tahap pertama dulu aja deh. Selain keterlambatan penetapan APBD, kira-kira ada nggak Pak di desa-desa itu? Apa ada tadi BPD sama kadesnya kurang cocok, kurang harmonis, kurang romantis? Kira-kira gimana Pak Jasma? Ya, terima kasih. Jadi kendala-kendala yang berarti tidak juga, yang maksudnya yang ini hanya kadang kalau berbicara tentang PEMDES dan BPD itu saya selalu menyebutnya hanya beda pendapat. Jadi ketika ketemu pendapat ya tidak ada masalah. Jadi kadang tertundanya PBDes atau hal yang lain, implementasi atau apapun, hanya miss saja, berbeda pendapat antara PEMDES dan BPD. Disitulah kami selaku pendamping desa melakukan menjembatani, mengkomunikasikan dan menjelaskan tentu bersama dengan dinas PMD. Kendala lapangan yang ringan-ringan pasti ada, tapi itu semacam beda pendapat saja. Kendala yang berarti saya kira tidak ada. Ya, untuk penetapan APBDes ini selama ini nggak ada masalah Pak, nggak ada kendala. Masalahnya di situ yang miss atau beda pendapat antara pemerintah desa dan BPD. Ada hal-hal khusus di situ, ada beda pendapat sehingga membuat tertunda di situ saja. Karena itu kan pada saat biasanya perbedaan pendapat itu yang jadi biasanya pada saat penyusunan APBDes mulai dari RKPD sampai dengan APBDes-nya itu ya di situ perbedaan pendapat antara usulan yang dari masyarakat sampai dengan untuk yang dimasukkan ke APBDes. Maka mungkin karena itu pada salah satunya kebijakan Bupati Muna Barat itu
PJ Bupati ini dia mengeluarkan BKK, karena kan salah satunya kalau tidak salah berapa persen untuk 30%. 30% dari BKK itu untuk penambahan operasional kinerja. BPD. Jadi setidaknya Tunjangan kinerja. kira kan selama ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perbedaan kesenjangan sosial itu antara kepala desa dengan BPD itu lumayan besar. Jadi misal mungkin gaji kepala desa itu sekitar 3.200.000. 3.200.000, gaji BPD 1 juta. 1 juta. Itu kan pasti ada perbedaan di situ. Jadi untuk menutupi perbedaan pendapat yang biasa terjadi kesenjangan sosial seperti itu, maka PJ Bupati Muna Barat mengeluarkan kebijakan melalui BKK itu 30% untuk operasional BPD. Termasuk penambahan tunjangan kinerja. Ya, siap. Jadi kalau biasanya gaji atau ini dari ADD, kalau yang buat BPD dari BKK itu Ada dari ADD, ada juga dari jadi, BKK. gaji tambah. Jadi kalau untuk BKK itu dia hanya penambahan penghasilan tetap. Iya. Jadi mungkin seperti kayak tunjangan kinerja bagi BPD. Kalau ASN itu tunjangan kinerja, kalau untuk BPD seperti tunjangan kinerja seperti Tunjangan kinerja juga. jadi ya seperti jadi untuk mengurangi kesenjangan sosial ya di situ. Jadi alhamdulillah karena itu kalau kayak di Muna Barat kesenjangan sosial antara BPD dengan kepala desa itu sudah minim sekali, Pak. Jadi ya kebijakan seperti itulah kami dari pemerintah desa untuk mengurangi seperti itu. Alhamdulillah pejabat PJ Bupati juga mengeluarkan seperti itu. Jadi bisa sejalan Pak ya? Bisa. Pembangunan desa nggak ada. BPD dengan kepala desa itu bisa seiring sejalan. Iya siap. Jadi nggak ada kendala yang berarti ya. Iya. Nah misalnya untuk yang tahap kedua, tahap ketiga itu permasalahannya di mana biasa Bu? Nah, misalnya mereka terlambat. Kan capaian outputnya harus ke 30% itu kan ya. Sebenarnya kalau realisasi uang sama realisasi fisiknya itu sebenarnya sudah memenuhi, cuman lagi kayak tadi operatornya terlambat menginput, kadang-kadang lama inputnya ya. nunggu jaringan apa seperti itu. Cuma di situ saja sih. Nah ini masalahnya kan kalau Muna Barat ini masalahnya jaringan kan internet ya Bu. Ini kan sementara kan Sisku Desa ini terintegrasi. Iya. Nah biasanya seperti apa untuk untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mereka input. Iya, Gimana? mereka input offline dulu. Kemudian kalau sudah ketemu jaringan baru diupload ke online-nya. Seperti itu. Jadi saya tinggal nunggu hasil penginputan dari teman-teman operator desa. Oh, siap. Nah mungkin dengan adanya tadi yang tips dari Bu Wana terkait Taman dan Desa, mereka akan semangat lagi. Iya, inputnya. benar. Jadi dari tahap 1 ke tahap 2 juga nggak lama-lama juga gitu kan. Yang tahap 2 ke tahap 3 juga nggak lama-lama. Karena memang kan masalahnya ini masalah input aja data. Iya. Uangnya sudah keluar. Uangnya sudah Fisiknya sudah jalan. Gitu. Cuma mereka belum input aja gitu. Belum input. Siap. Nah ini untuk tahun anak ini udah waktunya juga udah agak sore. Untuk tahun 2024 nih Pak, strateginya seperti apa? Selain tadi kan tipsnya itu dari Bu Wana harus disampaikan juga motivasi tambahan dana desa gitu. Nah untuk mempercepat tahap 1, tahap 2, tahap 3 nih strateginya kira-kira apa? Dari Pak Ade gimana? Kalau sebenarnya kami seperti kami sih ini kan sekarang kami sementara menggenjot untuk perbub dana desa dengan ADD-nya dulu biar cepat selesai. Kemudian, APBD udah ditetapkan Pak? APBD sudah ditetapkan. Sudah ya. Sudah. Lebih cepat berarti. Kayaknya sekarang kalau Muna Barat lagi menunggu evaluasi dari provinsi. Oh, iya. Ya. Jadi karena itu kami sementara menunggu itu dulu. Hasil APBD sudah hasil evaluasi sudah diselesai. Jadi kami sekarang menggenjot bagaimana caranya perbub dana desa dengan ADD ini cepat selesai. Jadi salah satunya mudah-mudahan juga kita Kemenku-nya juga cepat keluar. Ya. Biasanya kalau di tingkat pusat Pak APBN itu sesuai dengan waktu biasanya. Iya. Kalau sekarang kan DIPA sudah ditetapkan di bulan November. Nanti juga alokasi ini mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah keluar. Nah, karena itu kalau sebelum akhir tahun sudah keluar, jadi kami juga
kemarin juga kami berbicara dengan, saya juga coba komunikasi dengan Pak Kadis. Kalau bisa kami berusaha itu tahun depan lebih cepat dari sebelumnya. Jadi dari kayak misal mungkin tahun ini tahap pertama itu bulan 3. Mudah-mudahan kami tahun depan itu bisa mencoba target bulan 2. Januari. Bulan Januari Februari. Yang penting juga sistemnya juga siap juga, Bu. Biasanya sistemnya juga belum siap kadang-kadang. Ya, siap. Karena itu kami coba, siapa tahu ya mungkin karena dari seperti yang sampaikan tadi Ibu, jadi kalau seandainya ada, karena kami juga sistem geodesnya juga datanya juga bagus, otomatis kan sistem penginputannya juga lebih cepat. Siapa tahu tahun depan dari tahun lalu kita dapat 18 desa, siapa tahu tahun depan lebih banyak dengan sistem kita melakukan percepatan seperti itu. Jadi kayak perbaikan data apa segala macam itu bisa kita lakukan lagi lebih pasti. Siap. Ya. Kalau dari Pak Jasmanto kira-kira strateginya apa buat persiapan 2024 ini? Iya Pak. Jadi untuk 2024 seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai regulasi pembahasan 2024 dibahas tahun 2023 ini ya. 2023. Jadi kondisi saat ini di Muna Barat terkait dengan perencanaan itu rata-rata desa itu sudah musyawarah, sudah musdes, rata-rata desa. Dan saat ini tim penyusun yang sudah sementara bekerja, tim penyusun di desa-desa untuk perencanaan dan proses pada tahapan RKPDes. Memang seperti yang disampaikan tadi dari PMD Kadis yang baru ini Pak Haswin, bahwa bagaimana supaya lebih cepat lagi, yang sebelumnya sudah cepat ini supaya lebih cepat. Harapannya 31 Desember itu ada diselesaikan PPDS atau tanda tangan. Itu juga kami melakukan pendampingan dan mendorong agar itu bisa dapat dilakukan, bisa cepat dilakukan. Kalau pagu yang ini belum keluar, yang baru bisa menggunakan pagu yang lama. Hanya kan ada di desa juga kadang-kadang tidak mau ribut 2 kali, harus ada perubahan. Tapi mudah-mudahan insya Allah seiring dengan kecepatan ini betul-betul itu bisa lebih cepat bisa dicapai. Jadi sekali lagi bahwa Muna Barat saat ini tahapan perencanaan 2024 itu sudah jalan beberapa tahapan dan proses menuju RKPDes saat ini. Dari 81 desa itu rata-ratanya saat ini menuju RKPDes untuk pada akhirnya penyelesaian RKPDes. Seperti itu. Ibu ada mungkin ada masukan buat KPPN. Kalau sih tidak ada, sudah cukup baik sekali pelayanannya dan kapanpun kayaknya biar kalau sore saya chat dibalas gitu, senang. Saya senang sekali. Ini ada perubahan juga dari operatornya kan, sebelumnya ada Bu Yuyunnya pindah. Kita kan di sini cepet ini Pak, cepat moving soalnya. Tapi insya Allah kita kan sudah ada SOP, sudah ada standarnya. Jadi siapapun orangnya yang dikerjakan ya itu aja, maksudnya sudah ada ketentuannya untuk menjalankannya. Ya mudah-mudahan di tahun 2024 makin lancar ya. Paling nggak nanti bupatinya nanti mendapatkan penghargaan untuk dana desa tercepat lah. Tahun ini belum dapat Bu, kemarin kata Pak Hendra ya. Padahal sih saya kira paling cepat Muna Barat gitu ya. Ternyata mungkin ada yang lebih cepat lagi. Mudah-mudahan tahun-tahun ini bisa lebih cepat, lebih lancar, dan masyarakat lebih mendapatkan kesejahteraan. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.